Apa itu perencanaan evaluasi? Eh, nah, jadi eh, saya akan menjelaskan perencanaan evaluasi. Dalam hal ini, evaluasi merupakan dimensi penting dari pendidikan. Evaluasi program pendidikan dapat dikatakan sebagai proses monitoring dan penyesuaian yang dikehendaki oleh para evaluator, menentukan atau meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, evaluasi menunjukkan seberapa baik program pendidikan berjalan dan menyediakan cara untuk memperbaikinya. Nah, jadi sebelum kita berbicara mengenai perencanaan evaluasi, kita memperdalam lebih dahulu istilah rencana dan perencanaan. Kita pahami bahwa rencana adalah suatu rancangan atau rincian untuk melakukan sesuatu atau mencapai sesuatu. Dalam hal ini, perencanaan berarti proses merencanakan sesuatu. Nah, dari perencanaan ini adalah jenis pembuatan keputusan khusus. Nah, perencanaan merupakan sesuatu yang kita lakukan sebelum bertindak, artinya pembuatan atau keputusan yang bersifat antisipatif. Nah, lalu perencanaan diperlukan bila keadaan masa depan yang kita inginkan tersebut melibatkan sejumlah putusan yang saling berkaitan, artinya suatu sistem keputusan dan perencanaan suatu proses yang diarahkan untuk menghasilkan keadaan di masa depan yang diinginkan dan tidak diharapkan muncul kecuali ada sesuatu tindakan yang dilakukan. Nah, setelah kita mengenal konsep dan pengertian perencanaan, nah kita ulang ya sekilas mengenai konsep evaluasi itu sendiri. Nah, dalam hal ini evaluasi pendidikan biasanya dibagi menjadi dua kategori umum. Yang pertama ada evaluasi sumatif. Nah, evaluasi sumatif itu dan evaluasi formatif bila mana kita melakukan kontemplasi evaluasi dalam jangka panjang, biasanya kita berkenan dengan evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang muncul pada beberapa titik akhir suatu proyek, program atau mata pelajaran yang dapat diidentifikasi. Nah, contoh ujian komprehensif akhir dan nilai akhir siswa, kinerja tahunan dan penilaian kinerja guru, dan penilaian program dalam bentuk evaluasi sumatif dalam pendidikan. Nah, evaluasi sumatif biasanya dilakukan dengan maksud membuat penilaian mengenai keseluruhan aktivitas dan program. Pengumpulan dan analisis biasanya ditujukan pada pengukuran hasil dan tingkat pencapaian dengan memacu pada tujuan dan standar tertentu yang telah dipahami. Hasil penilaian melalui proses dijadikan dasar formal untuk membuat keputusan. Nah, jadi contoh dari putusan ini antara lain berkenan dengan apakah program itu akan dilanjutkan atau dihentikan aktivitas sekolah, penilaian guru dengan perencanaan yang matang. Berarti 50% dari pekerjaan kita sudah selesai. Nah, penempatan siswa dan kenaikan kelas atau naik pangkat, putusan ini juga bisa menjadi dasar untuk penilaian komparatif, mengganti kurikulum lama dengan kurikulum baru berdasarkan perbandingan yang dilakukan berbagi segi. Nah, kalau evaluasi formatif itu sebaliknya. Nah, mengacu pada evaluasi yang muncul selama proses atau produk yang itu dirancang. Evaluasi formatif biasanya digunakan
untuk memperbaiki pengembangan dan dapat dikatakan sebagai evaluasi berkelanjutan yang mengiringi upaya pengembangan atau proses perubahan yang lebih besar. Nah, evaluasi formatif sangat banyak digunakan, misalnya saat melakukan implementasi program atau sistem e, pengajaran baru, melalui pengukuran formatif. Guru dan administrator dapat memonitor kemajuan dari upaya implementasi. Nah, pengukuran ini bermanfaat bagi para praktisi untuk mendeteksi dan memecahkan masalah sebelum masalah itu bertambah buruk tanpa kendali. Nah, evaluasi formatif juga banyak digunakan dalam kaitannya dengan program pengembangan staf dan perubahan organisasi. Yang lebih penting, evaluasi formatif sangat berkaitan dengan perkembangan siswa. Nah, jadi pentingnya perencanaan evaluasi dalam memberi penjelasan mengenai perlunya evaluasi dan tanggung jawab melakukan evaluasi. Kita perlu memahami asal mula dan alasan mengapa suatu studi evaluasi itu dilakukan. Nah, lalu menilai apakah alasan itu layak atau tidak. Maka buatlah perencanaan. Jika tidak, evaluator harus bisa mengemukakan alasan bahwa studi evaluasi yang diajukan tersebut memang tidak diperlukan. Nah, sekian penjelasan materi ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Mutia Ika Melewati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.